Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Matchday kedua babak semifinal Chess Champion Tour AIM Chess US Rapid, Alireza Firouzja tersingkir oleh Vladislav Artemiev tadi malam lewat permainan Armageddon. Padahal Alireza mendapatkan kesempatan pegang hitam yang hanya memerlukan hasil remis agar bisa lolos ke final. Untuk jelasnya game mereka berdua ini kawan, mungkin nanti sore akan kita ulas game Armageddon ini. Tapi untuk pagi ini kita akan terlebih dahulu lihat game dari Magnus Carlsen yang juga berhasil lolos setelah tadi malam mengalahkan Levon Aronian dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali remis. Game yang admin pilih ini adalah game pertama mereka di matchday kedua tadi malam. Di sini Magnus Carlsen pegang hitam, Levon mengawali permainan dengan pion E4 dan kita temui permainan Ruy Lopez, pion A6, gajah mundur ke A4, kuda F6 dan Levon rokade, gajah hitam E7, beteng E1 dan pion B5 mengancam gajah, gajah mundur ke B3 dan Magnus Carlsen memilih rokade pendek. Sering saya sebutkan kawan, pada posisi ini merupakan posisi tantangan bagi putih. Apakah berani menantang hitam dengan permainan Marshall Attack atau Marshall Gambit di langkah berikutnya? Terlebih dahulu putih memainkan pion C3. Ini adalah permulaan permainan Marshall Attack atau Marshall Gambit. Di langkah berikutnya hitam mengorbankan pion pusatnya, pion D5. Dan berikut inilah kawan langkah-langkah dalam permainan Marshall Attack. Pion E pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda hitam, kuda putih pukul pion E5, dipukul balik oleh kuda hitam, beteng pukul kuda hitam. Selanjutnya pion C6 bisa dilanjutkan oleh hitam kawan untuk melindungi kudanya, atau versi originalnya yang dimainkan oleh Marshall saat melawan Capablanca adalah memainkan kudanya ke peta F6. Setelah pion D4, Marshall waktu itu memainkan gajah ke D6. Inilah variasi original yang dipakai oleh Frank Marshall saat melawan Jose Raul Capablanca. Tapi serangan Marshall Attack ini kawan bisa diredam oleh Capablanca waktu itu dan Capablanca pun menang. Oke, kita kembali ke permainan Magnus Carlsen tadi. Pada posisi ini Levon Aronian memilih untuk bermain dengan anti Marshall Attack pion A4. Magnus melanjutkan dengan pengembangan gajah B7, pion D3, beteng hitam bergeser ke E8, gajah putih berkembang ke D2. Langkah gajah ke peta D2 ini kawan untuk mencegah pergerakan kuda yang ingin mengancam gajah putih ini. Dan pada posisi ini kawan, di game-game sebelumnya ada beberapa langkah pilihan bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya. Langkah yang paling populer adalah memainkan pion B4 untuk memblokade ancaman dari gajah putih sehingga kuda hitam ini bisa menempati peta A5 untuk menyerang gajah putih nantinya. Opsi yang kedua adalah langkah yang cukup agresif kawan. Pada posisi ini hitam bisa memainkan pion D5 untuk memecah permainan di peta pusat, atau memainkan gajah mundur ke peta F8 atau ke peta C5 bisa jadi pilihan bagi hitam. Tapi di permainan ini Magnus Carlsen memilih langkah yang paling populer, pion B4, gajah bergerak kembali ke G5, dan Magnus Carlsen melangkahkan kudanya ke peta A5 menyerang gajah peta terang putih. Juga menawarkan bagi hitam kawan untuk pukul pion E5-nya menggunakan kuda. Apabila tantangan pion ini diterima oleh putih kawan, kuda pukul pion, selanjutnya akan jadi seperti ini. Kuda pukul gajah terlebih dahulu. Setelah dipukul balik, kuda hitam akan pukul pion E4 menawarkan pertukaran gajah. Jika putih menolaknya dengan langkah kuda pukul pion F7 terlebih dahulu mungkin kawan, akan dibalas juga oleh kuda hitam. Kuda pukul menteri, kuda hitam pukul menteri putih, dan selanjutnya gajah pukul gajah. Beteng A akan pukul kuda putih. Jika gajah putih pukul beteng hitam ini kawan, beteng hitam akan pukul beteng putih skakmat. Dan mungkin beberapa langkah berikutnya akan jadi seperti ini kawan. Dan dengan variasi ini hitam mendapatkan keuntungan posisi dan tempo untuk menyerang. Tapi dalam permainan aslinya tadi kawan, pada posisi seperti ini Levon Aronian menarik mundur gajahnya ke A2 menghindari ancaman kuda. Dan langkah-langkah seperti ini kawan sudah pernah dimainkan sebelumnya di tahun 1987. Saat itu hitam membalas dengan langkah pion D5 kawan. Dengan variasi ini hitam kalah. Tapi pada posisi seperti ini Magnus Carlsen memilih langkah yang lain, bermain dengan pion H6
Dan ini adalah langkah baru atau variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 ini. Gajah mundur ke H4, pion D6 lanjut Magnus Carlsen melindungi pion pusat. Kuda B berkembang ke D2. Sekarang pion C5 dibalas dengan langkah gajah pukul kuda F6. Dipukul balik oleh gajah hitam dan kuda putih bermanuver ke C4. Menantang pertukaran kuda, tantangan diterima, dipukul balik oleh gajah putih. Selanjutnya Carlsen memainkan pion A5 untuk menghentikan pergerakan pion putih di lajur A dan menjadikan permainan cukup tertutup kawan di sayap menteri. Di sini Levon membalas dengan pion G3, membuka ruang bagi pergerakan raja. Magnus Carlsen juga bermain dengan pion G6 kawan, dibalas dengan pion H4, dibalas dengan pion H5. Selanjutnya kuda putih ke D2, mungkin nanti berencana bermanuver ke peta F1, ke peta E3, kemudian menempati peta pusat kawan. Di sini Carlsen membalas dengan langkah gajah mundur ke G7, kuda putih ke F1, gajah hitam ke H6. Mungkin untuk mengontrol diagonal peta gelap ini kawan. Jika kuda lompat ke peta E3 ini, mungkin saja Carlsen akan bersedia menukarkan gajah gelapnya dengan kuda putih. Karena struktur pion terlihat sangat tertutup kawan, sehingga pergerakan kuda akan cukup lincah dalam permainan tertutup. Pada posisi ini, putih melanjutkan dengan langkah menteri ke F3 dan Carlsen menggeser betengnya ke F8. Mungkin persiapan untuk mendorong pion F-nya nanti. Tapi sebelum itu tentu raja harus menghindari peta terang yang sudah dikontrol atau dipin oleh gajah putih. Levon Aryonen melanjutkan langkah kuda F3 dan Carlsen tidak pukul kuda ini kawan, melanjutkan dengan langkah beteng naik ke A7. Kuda menempati peta pusat D5 dan raja hitam bergerak ke G7. Untuk menghindari diagonal peta terang ini kawan, juga untuk memberikan kontrol lebih di peta F6 agar kuda ataupun menteri tidak bisa menempati peta ini. Di sini beteng putih bergeser ke F1 dan sekarang pion F5. Kita sudah di langkah ke-25 kawan. Dan sampai langkah ke-25 ini, dari tadi kita belum melihat kedua pion bertukar. Hanya terjadi pertukaran gajah serta kuda kawan. Dan di langkah berikutnya inilah terjadi baku hantam pion. Pion E pukul pion F5, dipukul balik oleh beteng mengancam menteri. Menteri bergeser ke E2 dan gajah hitam bergerak ke C6. Untuk memberikan jalan bagi beteng satunya kawan untuk ditumpuk di lajur F, juga untuk mereposisi gajahnya ini agar bisa digeser nanti, ataupun gajah ini juga memberi tekanan pada pion A4. Di sini Levon Aronian menggeser beteng A ke E1, meninggalkan pionnya untuk dipukul oleh gajah. Tapi Carlsen tidak tertarik pukul pion ini kawan. Dia memberikan pressure bagi kuda putih dengan menggeser menterinya ke peta A8, memberikan dukungan bagi gajah untuk pukul kuda. Kuda mundur ke E3 mengancam beteng. Di sini beteng tidak dipindah. Magnus Carlsen mengancam menteri putih dengan gajah di F3, memaksa menteri putih bergeser ke peta gelap. Dan sekarang posisi kuda otomatis kena pin dari gajah hitam ini. Kuda sudah tidak mempunyai kesempatan untuk pukul beteng ini. Sebetulnya kuda putih masih saja punya kesempatan kawan pukul beteng nanti dengan tempo skat. Tapi di langkah berikutnya Carlsen membalasnya dengan pion D5 untuk memberikan ancaman bagi gajah putih. Dan coba lihat kawan, permainan pion-pion Carlsen seperti ini cukup masif dan mengerikan. Permainan pion seperti ini mengingatkan kita pada permainan Tigran Petrosyan, sang ahli permainan pion. Dan kini Magnus Carlsen mempunyai pergerakan yang cukup leluasa kawan di area pertahanannya sendiri karena ruangnya sangat terbuka. Dan pada posisi ini kawan, jika putih melanjutkan pukul beteng menggunakan kuda dengan tempo skat, akan dipukul balik oleh pion G dan putih masih mendapatkan dua ancaman. Pion mengancam gajah dan menterinya juga dalam ancaman gajah peta gelap hitam ini. Dan posisi menteri putih ini tidak bisa lari kawan ke peta-peta yang lain. Dan ancaman dari gajah hitam ini bisa ditutup oleh beteng di peta E3. Dan di sini hitam mempunyai kesempatan atau pilihan apakah pukul gajah atau pukul beteng menggunakan gajah, atau mendorong pion D4 untuk mendapatkan beteng agar bisa dipukul dengan pion karena posisi menteri dalam pimpinan gajah hitam ini. Setelah menteri putih ke peta E1 dan beteng putih pun akan tewas oleh pion hitam. Dan dengan variasi ini pun hitam akan menang kawan.
Tapi dalam permainan aslinya kawan, pada posisi seperti ini, Levon menarik mundur gajahnya ke A2 dan Carlsen menarik mundur betengnya ke F8. Posisi Menteri Putih masih dalam kondisi terjepit. Dia tidak bisa bergerak ke petak terang karena dikontrol oleh gajah hitam ini dan posisinya kena pin dari gajah hitam. Di sini Levon memainkan pion C3 untuk memberikan ruang gerak bagi menterinya. Tapi langkah ini terlambat kawan, Carlsen memainkan pion D4 mengancam kuda. Pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion E tetap memberikan ancaman pada kuda. Di sini menteri bergeser ke C2 dan Levon kehilangan kudanya. Dipukul balik oleh pion E. Di sini beteng hitam bergeser ke C7 melindungi pion C5-nya. Levon memainkan menterinya ke C4. Carlsen membalasnya dengan gajah G4. Untuk memberikan kontrol di peta E6 ini juga menantang pertukaran beteng. Tantangan diterima, beteng pukul beteng dipukul balik oleh menteri hitam. Dan pion D4 lanjut Aronian menantang pion hitam. Tantangan tentu saja ditolak kawan, jika pion pukul pion, hitam akan kehilangan betengnya. Di sini Carlsen menggeser raja ke H7 menempati petak yang tertutup. Dibalas dengan langkah pion E4 lanjut Levon. Gajah bergerak ke G7 dan beteng putih bergerak ke F1 mengancam menteri. Magnus Carlsen terlebih dahulu pukul pion D4 skak, raja ke G2 dan menteri hitam bergeser ke C8 menghindari ancaman beteng. Dan beteng pun bergerak ke F7 skak. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh menteri putih skak, ditutup oleh gajah di G7. Sekarang Levon memainkan pion E5. Dibalas Carlsen dengan menteri bergerak ke F5. Di sini kawan, di langkah ke-44, Levon Aronian menyerah di game pertamanya. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin dengan variasi pertukaran menteri akan dipukul balik oleh gajah. Pion E6, gajah pukul pion B2, pion E7, gajah akan bergerak ke D7 mengontrol peta E8, dibalas dengan langkah gajah ke peta F7. Hitam akan melanjutkan dengan pion C4. Jika pion ini dipukul oleh gajah putih, gajah hitam akan bergerak ke peta F6 dan pion putih pun tidak bisa menjadi menteri lagi. Tapi jika pada posisi ini pion didorong untuk promosi menteri, gajah hitam akan dipukul balik oleh gajah putih dan pion hitam bisa didorong maju ke depan. Dan gajah putih tidak mempunyai kesempatan untuk mengejar pion hitam ini promosi menteri dan sudah tidak bisa dilanjutkan lagi permainan seperti ini kawan. Sudah pastilah hitam akan menang. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini saat menteri hitam bergerak ke F5, Levon Aronian pun menyerah di langkah ke-44. Itulah kawan permainan yang cukup cantik dari Magnus Carlsen dan kita coba kembali ke momen yang cukup menarik kawan. Pada posisi di langkah ke-30. Lihatlah kawan, struktur pion-pion hitam ini sangat masif di petak pusat. Dengan memainkan pion-pion seperti ini, memberikan kesempatan atau keleluasaan bagi para perwira yang lain di petak-petak yang cukup terbuka di area pertahanan hitam ini. Permainan yang cukup cantik dan agresif kawan dari Magnus Carlsen. Semoga permainan Magnus Carlsen bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan memberikan inspirasi dan pengetahuan tentang permainan dalam Ruy Lopez, khususnya dalam permainan martial attack ataupun bermain dengan anti martial. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.